Shalom dan selamat hari Minggu buat semua anak-anak Tuhan yang terkasih dimanapun berada pada saat ini. Di hari Minggu ini rasa syukur yang selalu kita panjatkan kepada Tuhan, agar senantiasa membuat kita selalu mengingat akan kuasa dan kebaikannya. Pada hari Minggu ini ada baiknya kita selalu memberi diri, memberikan kesempatan bagi hidup kita, apalagi buat anak KKR, agar senantiasa firman Tuhan yang mereka dengar membuat iman mereka bertumbuh, kekuatan mereka berakar di dalam Tuhan semakin kuat dan nyata di dalam hidup mereka. Baiknya kita meminta kekuatan kepada Tuhan dari lawatan yang Dia berikan bagi kita. Kita mampu memahami dan menyampaikan firman ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan, yang mengajar dan mengizinkan kami untuk dapat kami pakai kesempatan ini untuk dapat memuliakan nama Bapa di surga. Izinkan Roh-Mu Tuhan bekerja bagi diri kami, agar ketika kami menyampaikan kebenaran firman-Mu, setiap orang yang dibekali dan mendengar dan melakukan kehendak-Mu Bapa, dikuatkan dan dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang hidup. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di ibadah KKR GBKP di minggu ini dari kitab Roma pasal 10 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kami sampaikan di hari Minggu ini di ibadah KKR GBKP. Dengan tema yang disampaikan di minggu ini yaitu bersaksi ataupun marturia. Shalom dan damai sejahtera buat seluruh anak Tuhan yang terkasih. Di minggu ini satu hal yang diingatkan di dalam kehidupan kita adalah pertumbuhan iman itu sangat penting menjadi sasaran. Dan pewujudan pertumbuhan iman itu sepanjang hari harus ada pertumbuhan yang kita miliki. Kenapa itu penting? Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, tentu percaya itu identik dengan perbuatan kita. Perbuatan itu semua dilandasi dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Oleh karena itu di hari Minggu ini kita diingatkan kembali bagaimana semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Bersaksi itu adalah bagian tritugas gereja yang harus kita imani, yang harus kita jalani, yang harus kita lakukan pelayanan melalui bersaksi di dalam kehidupan kita. Di minggu ini boleh kita panggil adik-adik kita untuk bersaksi. Apa yang harus mereka saksikan? Mulai dari yang terkecil. Bagaimana iman mereka mampu menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan bagi kehidupan mereka. Baik dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan duka cita. Tentu untuk memancing ataupun memandu mereka untuk dapat bersaksi, pelayan KKR bisa memberikan contoh kesaksian yang diberikan kepada adik-adik kita. Pasti di dalam kesaksian yang diberikan oleh pelayan KKR akan membantu mereka, membangkitkan semangat mereka untuk dapat menyatakan, oh Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat dekat bagi kehidupan mereka. Kesaksian ini berikan peluang kepada adik-adik KKR kita. Tapi saudaraku, di minggu ini ketika kita sudah mendengar kesaksian itu, tentu kita bawa kembali kepada firman ini, agar firman Tuhan ini mampu menggiring dan mengerucutkan hidup bersaksi sebagai orang percaya itu menjadi satu kewajiban dan keharusan yang bisa kita nyatakan sebagai bentuk kedekatan kita dengan Sang Pemilik hidup kita, yaitu Tuhan Allah kita. Kita belajar dari pengalaman Paulus. Ketika Paulus menyatakan ini kepada jemaat Roma,
Tentunya ini dasarnya adalah kebenaran hidup karena iman percaya kepada Tuhan. Jemaat di Roma selalu digiring, selalu dimotivasi oleh pengajaran Paulus agar jemaat yang ada di Roma ini menjadikan kebenaran itu sebagai bukti iman mereka kepada Tuhan. Bukan berarti kebenaran itu mereka jalankan seturut dengan apa yang mereka pahami tentang diri mereka. Tapi ajaran dan iman itu akan menjadikan mereka hidup benar di mata Tuhan. Untuk menjadikan hidup itu benar tentu didasari oleh iman. Bagaimana iman itu bisa bertumbuh? Kita kembali kepada Alkitab kita. Satu hal yang dinyatakan melalui pengajaran Paulus kepada jemaat Roma adalah bagaimana kita bisa berdiri kokoh tentang hidup kita sebagai orang percaya. Orang percaya itu tidak dengan otomatis ataupun dengan perjalanan secara alamiah mereka bisa langsung percaya, tidak. Untuk menjadikan orang percaya harus melalui tahap demi tahap ataupun hidup dalam sebuah proses. Iman percaya itu bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Pendengaran akan firman Tuhan ini tentunya bukan berarti mengalir begitu saja dalam kehidupan ini kita bisa dengar-dengaran firman Tuhan. Tetapi ketika kita menyediakan waktu dan hidup kita untuk mendengar itu penting. Karena iman yang timbul dari pendengaran itu akan bisa kita pahami dari pola pikir kita, pola ucap kita, dan sikap kehidupan kita yang sebenarnya. Ketika kita mendengar firman Tuhan itu, tentu siapa yang dapat menyampaikan firman Tuhan itu agar boleh kita dengar? Yaitu pasti ada orang yang mau menyampaikan firman itu. Firman Tuhan itu disampaikan melalui pekerjaan pelayanan gereja. Firman Tuhan itu dapat disampaikan ketika orang yang sudah diutus bekerja untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi percaya timbul dari pendengaran. Pendengaran itu boleh kita dengarkan kalau ada orang yang menyampaikan atau memberitakannya. Orang yang memberitakannya itu ada ketika ada pengutusan bagi pekerjaan misi itu. Jadi ini adalah sebuah rangkaian yang tidak bisa diputuskan satu dengan yang lain. Tapi ini selalu berkaitan satu dengan yang lain. Sehingga pengutusan itu membawa kabar baik bagi yang diutus dan bagi pekerjaan yang diutus tersebut. Saudaraku, ketika kita menyampaikan firman Tuhan ini bersaksi di bacaan remaja kita juga dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai 12 dengan tema marturia. Pengertian daripada marturia sudah boleh kita jelaskan lagi buat adik-adik kita yang di ibadah anak tanggung dan remaja, agar pemahaman mereka tentang marturia itu adalah sebuah pemahaman yang berakar dan memaknai sebuah kehidupan orang yang hidup di dalam Injil tersebut. Jadi di minggu ini melalui firman Tuhan ini kita dibawa kembali menjadi seorang yang diutus Tuhan. Kita dibawa dan ingatkan kembali agar di dalam penyampaian firman Tuhan itu merupakan satu pekerjaan menyampaikan kabar baik bagi setiap orang, terlebih-lebih di ibadah KKR di minggu ini. Intinya saudara-saudara, bagi pelayan-pelayan KKR yang bertugas di minggu ini, terkhusus ya, tapi ini penting bagi kita. Bagian daripada pelayanan gereja yang ada di dunia ini, yaitu marturia ataupun bersaksi, gereja itu bertumbuh dari pemberitaan firman Tuhan, dari pemberitaan Injil itu sendiri. Gereja itu bisa melakukan pelayanannya semakin kuat berakar tumbuh di dalam iman, karena memang pengenalan mereka akan Allah itu sendiri di dalam hidupnya semakin kuat dan menghasilkan buah yang lebat. Jadi bagaimana ini bisa tercapai? Mari sejak dini kita tanamkan, kita bawa adik-adik kita di KKR agar mereka memiliki tanggung jawab. Pengenalan akan firman Tuhan menjadi bagian hidup mereka, dan bersaksi dalam menjalankan kehidupan setiap hari. Mereka semakin peka terhadap kehidupan yang mereka rasakan. Kiranya di ibadah KKR di minggu ini, setiap pelayan yang sudah Tuhan bekali, Tuhan berikan hikmat dan adik-adik
adik-adik kita yang ikut ibadah KKR, semua diberkati oleh Tuhan dan akan membawa kabar sukacita itu, membawa sebuah kabar baik, menjadikan hidup mereka berakar dan bertumbuh di dalam penyertaan Tuhan sepanjang masa. Selamat mengikuti ibadah KKR di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu atas firman ini. Bersaksi itu adalah bagian kehidupan yang real yang bisa kami lakukan. Agar senantiasa setiap pelayan KKR yang sudah Tuhan berikan roh-Mu yang bekerja bagi mereka, memampukan mereka menyampaikan firman ini kepada adik-adik KKR, dan anak-anak kami yang mengikuti ibadah KKR juga dimampukan memahami dan dapat menerima kabar baik dan kabar sukacita yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.